Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Internal Sektor Publik, yaitu unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Di sini yang pertama ada Yeni Rahmawardani dengan NIM belakang 075, lalu ada Nur Anissa Setiani dengan NIM belakang 080, lalu ada Rahmat Talita Sani dengan NIM belakang 107, dan saya sendiri, Laila Agustina, dengan NIM belakang 120. Lalu yang selanjutnya ada Gregorius Permana dengan NIM belakang 180, lalu ada Anna Muktadi Atul dengan NIM belakang 194, lalu ada Niken Anggraini dengan NIM belakang 197, dan yang terakhir ada Adi Purwo dengan NIM belakang 211. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Sistem pengendalian intern pemerintah atau disingkat SPIP adalah sebuah proses yang terintegrasi yang dilaksanakan oleh seluruh unsur dalam suatu lembaga. Nah, unsur dalam lembaga itu meliputi pemimpin beserta seluruh pegawainya yang konsisten dan terus-menerus dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas berjalannya kegiatan organisasi dengan efektif dan efisien. Lalu memiliki laporan keuangan yang dapat diandalkan, adanya sistem manajemen aset yang memadai, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPIP ini hendaknya dilaksanakan oleh organisasi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. SPIP sendiri memiliki 5 unsur bagian yang saling terhubung, yaitu lingkungan pengendalian yang kondusif, penilaian risiko yang cukup memadai, kegiatan pengendalian untuk menghilangkan dampak atas risiko yang ada, informasi dan komunikasi antar elemen pelaksana kegiatan pengendalian, serta yang terakhir itu pemantauan pengelolaan oleh supervisor atau pimpinan entitas. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas satu persatu. Unsur pertama yang akan kita bahas yaitu unsur lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian yang lain. Kokohnya lingkungan pengendalian ini akan membuat pelaksanaan pengendalian intern itu lebih efektif. Nah, lingkungan pengendalian ini merupakan komponen pengendalian yang bersifat soft atau soft control. Dikatakan demikian itu karena di dalamnya terdapat sub-sub unsur yang tidak dapat dilihat secara nyata fisiknya, namun sangatlah jelas dinamis karena di dalam diri setiap pelakunya, sehingga sebuah lingkungan pengendalian akan efektif apabila setiap pegawai itu sebagai pelaku memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pegawai itu harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas pokoknya, lalu harus memahami tanggung jawab dari pekerjaannya, lalu yang ketiga itu memahami batasan dari kewenangannya, yang keempat itu memiliki kesadaran dan komitmen melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan yang terakhir itu memiliki komitmen mematuhi prosedur, kebijakan, serta standar dan etika perilaku. Peranan pemimpin dalam unsur lingkungan pengendalian itu sangatlah penting. Itulah kenapa dikatakan pemimpin itu berperan sebagai tone at the top, atau bisa dikatakan pengaruh irama atau nada. Nah, gaya kepemimpinan ini akan mendorong beberapa hal. Yang pertama itu penerapan tingkatan integritas yang tinggi serta standar profesi personil, lalu mengarahkan penguatan terhadap pengendalian intern dalam organisasi, dan yang terakhir terimplementasikannya penetapan kewenangan dan tanggung jawab. Nah, dalam unsur lingkungan pengendalian ini juga terdapat sub-sub unsur di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4, mewajibkan pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan juga kondusif. Nah, untuk menerapkan sistem pengendalian intern dalam lingkungan pengendalian dapat dilakukan melalui 8 unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu penegakan integritas dan nilai etika. Nah, penegakan integritas dan nilai etika itu dapat ditegakkan salah satunya dengan membentuk kode etik atau aturan perilaku yang bertujuan untuk membangun suatu komunitas yang solid, yang memiliki sikap dan perilaku yang sama dalam menyikapi berbagai kejadian atau kondisi tertentu dalam berorganisasi. Dengan pelaksanaan kode etik atau aturan perilaku itu, maka diharapkan akan terbangun suatu budaya organisasi yang memiliki nilai-nilai, dan nilai-nilai tersebut itu ditegakkan secara konsisten. Nah, untuk nilai-nilai tersebut itu diharapkan juga dapat menyanggah konsep tata kelola yang baik atau good governance dalam organisasi.
Lalu untuk penegakan integritas dan nilai etika itu, pimpinan instansi minimal harus melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyusunan dan penerapan aturan perilaku di lingkungannya. Lalu yang kedua, memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku. Yang ketiga, menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku. Lalu yang keempat, menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian atas sistem pengendalian. Dan yang terakhir itu menghapus kebijakan atau penugasan yang memberikan ruang untuk berperilaku tidak etis. Lalu yang kedua yaitu komitmen terhadap kompetensi. Nah, kompetensi sendiri itu adalah aspek utama dalam berkinerja. Untuk itu, komitmen atas kompetensi itu sangatlah penting. Apabila aspek komitmen terhadap kompetensi diabaikan, maka dapat mengakibatkan ketidakmampuan individu untuk memenuhi sasaran kinerjanya. Akhirnya akan menciptakan suatu peluang untuk melakukan tindakan yang tidak prosedural bagi lingkungan organisasi. Nah, dalam memenuhi komitmen terhadap kompetensi itu, pimpinan instansi minimal harus melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada setiap posisi dalam instansinya. Lalu yang kedua itu menyusun standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Lalu yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi dirinya. Dan yang terakhir itu memilih pimpinan instansi yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansinya. Nah, untuk subbab yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sub unsur pengendalian intern yang selanjutnya adalah kepemimpinan yang kondusif. Menurut Griffin and Ebert pada tahun 1999, mereka menerangkan bahwa leadership adalah proses memotivasi orang lain untuk mampu bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan yang kondusif adalah kemampuan dan kepiawaian seseorang pemimpin organisasi yang dapat menciptakan suasana atau iklim yang kondusif yang mampu mendorong proses pemotivasian stafnya agar mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu untuk mencapai kepemimpinan yang kondusif tersebut, tindakan yang perlu dilakukan oleh pemimpin instansi adalah yang pertama, selalu mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, menerapkan manajemen berbasis kinerja di instansinya. Yang ketiga, mendukung penerapan sistem pengendalian instansi pemerintah. Yang keempat, melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah. Yang kelima, melakukan interaksi secara intensi dengan pejabat pada tingkat yang lebih rendah. Yang keenam, menanggapi secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. Jadi, untuk mendapatkan kepemimpinan yang kondusif tersebut, pemimpin harus melakukan tanggung jawabnya, yaitu memberi suri tauladan kepada staf-stafnya atau anggota-anggotanya untuk bekerja untuk meraih tujuan yang akan dicapai mereka. Oke, subbab atau subunsur pengendalian intern yang keempat yaitu pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. 4 sasaran dalam pembentukan organisasi yaitu yang pertama, mengakomodasi seluruh rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, membagi beban pekerjaan dengan seimbang. Yang ketiga, menciptakan koordinasi dalam struktur organisasi secara terpadu dan harmonis. Dan yang keempat, meyakinkan adanya pemisahan fungsi yang jelas sehingga menciptakan adanya internal check. Jadi dalam hal ini pembagian tugas untuk masing-masing staf itu haruslah jelas sehingga tidak ada kecemburuan atau keirian anggota-anggota lain dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi, sentralisasi maupun desentralisasi
harus mempertimbangkan ukuran dan sifat kegiatan organisasi yang hendaknya dirancang cukup untuk mengakomodasi adanya perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Nah, untuk agar dapat menerapkan hal tersebut, tindakan yang perlu diambil oleh pemimpin instansi berupa yang pertama melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi. Yang kedua, memberikan kejelasan tentang wewenang dan tanggung jawab dalam instansinya. Yang ketiga, memberikan kejelasan tentang hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam instansinya. Yang keempat, melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan adanya perubahan lingkungan strategis. Dan yang terakhir, menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi pimpinan. Lalu subbab unsur pengendalian intern yang selanjutnya yaitu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab hendaknya ditata secara berjenjang dengan mempertimbangkan tingkat risiko dari masing-masing pendelegasian. Untuk mewujudkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, pimpinan instansi harus melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian wewenang hendaknya dilakukan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi. Yang kedua, pegawai yang diberi wewenang harus memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diterima terkait dengan pihak lainnya dalam instansinya. Dan yang terakhir, pegawai yang diberi wewenang harus memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Jadi untuk wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota atau staf dari pengendalian intern ini haruslah sesuai dengan tanggung jawabnya dan pemahaman dari masing-masing anggota tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk subunsur lingkungan pengendalian yang keenam adalah penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia, ada istilah yang sering digunakan, yaitu the right man in the right place, di mana istilah ini dapat diartikan sebagai orang yang tepat pada tempatnya dan menduduki jabatan sesuai dengan tempatnya. Nah, istilah the right man in the right place ini dapat dibangun dengan kebijakan dan prosedur yang tepat, dimulai sejak tahap rekrutmen dan dilanjutkan pada penempatan, pengembangan, dan promosi, maupun mutasi yang dilakukan dengan kriteria yang tepat sesuai tujuan organisasi dan dilakukan secara transparan dan konsisten, sehingga akan memotivasi para pegawai untuk berkinerja dan loyal terhadap tujuan organisasi. Nah, kebijakan yang tepat tadi ini juga dapat menangkal atau menekan potensi terjadinya penyimpangan. Nah, yang berikutnya adalah menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Seorang pimpinan instansi dapat melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari tahapan rekrutmen hingga pemberhentian secara transparan, konsisten, dan konsekuen. Nah, yang kedua, lakukan penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. Ini bertujuan untuk mencegah menerima pegawai yang latar belakangnya dapat memberikan pengaruh negatif terhadap instansi. Nah, yang ketiga, melakukan supervisi secara periodik yang memadai terhadap pegawai. Nah, supervisi sendiri merupakan kegiatan membina yang bertujuan membantu pertumbuhan agar setiap orang mengalami peningkatan pribadi dan profesinya. Yang berikutnya, subunsur yang ketujuh yaitu perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif. Peran aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP yang efektif ini dapat terwujud apabila auditor APIP dapat memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Selain itu, dapat memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dan yang terakhir, dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Nah, yang berikutnya, dalam mewujudkan peran APIP yang efektif, pimpinan instansi dapat melakukan beberapa tindakan. Tindakan yang pertama, memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan dan fungsi instansinya. Nah, tindakan yang kedua, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansinya. Berikutnya, subunsur yang ke-8 yaitu hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Kegiatan suatu instansi itu seringkali berhubungan dengan instansi yang lain. Oleh karena itu, perlu dibina hubungan kerja yang baik antar instansi. Keselarasan dan keharmonisan yang terpadu antar instansi pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk lebih memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Hubungan kerja dapat dibangun melalui koordinasi antar instansi. Nah, cakupan koordinasi antar instansi ini melingkupi saling tukar informasi dan saling uji informasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penilaian resiko. Menurut PP 60 tahun 2008, resiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Dalam sebuah resiko terdapat 3 variabel yang penting, yaitu kejadian, kemungkinan terjadinya kejadian, dan dampak yang mengancam pencapaian tujuan. Penilaian resiko perlu dilakukan dikarenakan setiap organisasi selalu dihadapkan dengan ketidakpastian yang dapat berupa resiko ataupun peluang, sehingga penting bagi organisasi dalam menentukan seberapa besar ketidakpastian yang akan dihadapi yang dapat mengancam pencapaian tujuan organisasi. Sehingga dengan adanya penilaian resiko ini akan memungkinkan para pimpinan instansi dalam bekerja secara lebih efektif dalam lingkungan yang penuh resiko. Nah, tentunya penilaian resiko ini dapat efektif apabila dilakukan dengan tujuan ataupun outcome yang cukup jelas. Nah, dalam penilaian resiko pada sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, ada 2 hal yang perlu dilakukan, yaitu identifikasi resiko dan juga analisis resiko. Dalam identifikasi resiko ditunjukkan untuk menggali seluruh resiko potensial yang terjadi dalam lingkup kegiatan sesuai dengan konteks yang diterapkan. Nah, dalam tahap identifikasi resiko juga dianalisis sumber-sumber resiko. Menurut pasal 16 huruf B, terdapat 2 sumber resiko, yaitu sumber resiko internal dan juga eksternal. Sumber resiko internal dapat berupa keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, serta suasana kerja yang tidak kondusif. Sedangkan untuk sumber resiko eksternal berupa peraturan undang-undang baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan juga gangguan keamanan. Nah, sedangkan dalam tahap analisis resiko bertujuan untuk mengukur resiko-resiko yang telah teridentifikasi untuk menentukan probabilitas dan dampak setiap resikonya. Selanjutnya, tahapan penilaian resiko. Penilaian resiko berdasarkan SPIP PP 60 tahun 2008 terdiri dari 5 hal. Yang pertama, perumusan tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, penetapan tujuan instansi pemerintah secara keseluruhan dalam bentuk visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan. Yang kedua, tujuan instansi pemerintah secara keseluruhan disusun sesuai dengan program yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tujuan instansi pemerintah secara keseluruhan harus cukup spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan dibatasi waktu. Kemudian yang keempat, seluruh tujuan instansi pemerintah dikomunikasikan pada semua pegawai untuk dapat diperoleh umpan balik. Kemudian yang kelima, pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan rencana strategis instansi pemerintah dengan mempertimbangkan rencana strategis mendukung tujuan instansi pemerintah secara menyeluruh, alokasi dan prioritas penggunaan sumber daya, rencana strategis dan anggaran dirancang secara rinci sesuai dengan tingkatan instansi pemerintah. Nah, asumsi yang mendasari rencana strategis dan anggaran instansi pemerintah dan konsisten dengan kondisi yang ada. Kemudian penilaian resiko berdasarkan SPIP PP 60 tahun 2008 yang kedua adalah perumusan tujuan pada tingkat kegiatan. Semua kegiatan penting didasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi secara keseluruhan. Tujuan pada tingkatan kegiatan dikaji ulang secara berkala untuk memastikan relevansi dan berkesinambungannya. Nah, tujuan pada tingkat kegiatan harus saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya.
Selanjutnya, tujuan pada tingkat kegiatan yang relevan dengan keseluruhan kegiatan utama instansi pemerintah. Kemudian, tujuan pada tingkat kegiatan mempunyai unsur kriteria pengukuran. Kemudian, tujuan pada tingkat kegiatan didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup. Lalu yang terakhir, semua tingkatan pimpinan instansi pemerintah terlibat dalam proses penetapan dan berkomitmen untuk mencapainya. Sekian dari saya, untuk penilaian resiko selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Ansiastiani dengan NIM belakang 0080. Untuk tahapan penilaian resiko yang selanjutnya, yaitu pengidentifikasian dan analisis resiko. Adapun identifikasi resiko sendiri yaitu proses mengenali seluruh resiko terkait dengan tujuan yang telah didefinisikan. Jadi identifikasi resiko ini merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dalam proses penanganan resiko. Identifikasi resiko dilakukan pada setiap unit yang ada dalam suatu organisasi. Nah, dalam melakukan identifikasi resiko ada beberapa langkah yang perlu untuk dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan unit resiko. Contohnya yaitu dalam suatu organisasi ada unit sumber daya manusia. Langkah yang kedua yaitu memahami proses bisnis dari unit tersebut untuk dapat mengidentifikasi resiko baik dari faktor eksternal maupun dari faktor internal. Lalu yang ketiga yaitu menentukan satu atau beberapa aktivitas yang krusial dari unit tersebut. Langkah yang keempat yaitu menentukan bentuk kerugian yang dapat terjadi dari aktivitas krusial tersebut. Langkah kelima yaitu menentukan penyebab terjadinya kerugian atau resiko. Nah, langkah yang terakhir yaitu membuat daftar resiko. Nah, daftar resiko ini terdiri dari dua hal penting. Yang pertama yaitu pernyataan resiko dan penyebab resiko. Selanjutnya, tahapan penilaian resiko yang keempat yaitu analisis resiko. Analisis resiko merupakan proses untuk memberikan nilai pada resiko yang diukur dari tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak resiko tersebut. Nah, tujuan dari kita melakukan analisis resiko yang pertama yaitu untuk menentukan dampak resiko terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi. Lalu tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi resiko dari faktor internal dan eksternal. Tujuan yang ketiga yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional, atau kondisi lain yang dapat memengaruhi tercapainya maksud dan tujuan instansi pemerintah secara keseluruhan. Nah, tujuan yang terakhir yaitu memberikan perhatian khusus terhadap resiko yang menuntut perhatian pimpinan pusat. Langkah yang terakhir dalam tahapan penilaian resiko yaitu penanganan resiko. Yaitu bagaimana menangani resiko-resiko yang dihadapi agar kerugian organisasi itu menjadi seminimal mungkin. Jika kita mampu untuk meminimalisir kerugian, hal itu akan memberikan keyakinan bahwa tujuan, visi atau misi organisasi itu akan tercapai. Nah, sebelum kita menangani resiko, terlebih dahulu kita harus membuat peta resiko. Nah, sebelum membuat peta resiko, kita itu harus mengukur resiko baik dari kemungkinan maupun dampaknya. Setelah kita mengukur resiko tersebut, kita bisa membuat peta resiko. Peta resiko yaitu gambaran tentang posisi resiko pada suatu peta dari dua sumbu, yaitu sumbu vertikal yang menggambarkan probabilitas dan sumbu horizontal yang menggambarkan dampak. Nah, setelah kita membuat peta resiko, selanjutnya kita bisa menetapkan strategi penanganan resiko. Contohnya seperti skema ini. Kita dapat menerima resiko ataupun menolak resiko. Jika kita menerima resiko, berarti kita dijaga, dikurangi, dialihkan, atau dioptimalkan. Jika kita menolak resiko, berarti kita menghindari resiko tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kegiatan pengendalian. Nah, apa sih kegiatan pengendalian itu? Nah, kegiatan pengendalian itu ialah tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif. Maka harus ditetapkan prosedur dan kebijakan yang mengarahkan usaha untuk mencapai tujuan oleh manajemennya. Seperti itu. Nah, kegiatan pengendalian ini sekurang-kurangnya harus memiliki beberapa karakteristik berikut ini. Yang pertama itu, kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah. Lalu yang kedua, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko. Nah, yang ketiga, kegiatan pengendalian yang dipilih
disesuaikan dengan staf khusus instansi pemerintah. Lalu yang keempat, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan. Jadi kebijakan dan prosedur itu harus ditetapkan secara tertulis. Nah, prosedur yang telah ditetapkan secara tertulis tersebut harus dilaksanakan oleh semua pihak. Begitu. Lalu yang kelima, kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, tujuan dari kegiatan pengendalian ini yaitu memastikan bahwa semua kegiatan itu sudah berjalan sesuai dengan tracknya gitu. Dalam kasarnya itu sesuai dengan tracknya, on the track gitu, supaya nanti endingnya itu akan berjalan seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan, seperti itu. Kurang lebihnya itu dari saya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya ingin menjelaskan mengenai informasi dan komunikasi. Informasi merupakan sekumpulan data dan fakta yang telah diolah sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan, baik informasi keuangan maupun non-keuangan yang berhubungan dengan kegiatan eksternal serta internal. Informasi harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada pihak terkait, sehingga memungkinkan terlaksananya tugas pengendalian intern dan operasional yang efektif dan efisien. Adapun karakteristik informasi yang dapat diandalkan. Yang pertama, sesuai kebutuhan, yaitu informasi yang disajikan harus lengkap dan mencakup semua kebutuhan bagi para pemakai informasi. Yang kedua, tepat waktu, yaitu seberapa cepat informasi tersedia bagi pengguna informasi. Penyajian informasi yang tidak tepat waktu menjadikan informasi kurang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mutakhir, yaitu informasi yang disampaikan merupakan informasi yang terbaru. Yang keempat, akurat, yang berarti bahwa informasi tersebut mencerminkan situasi aktual atau keadaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, dapat diakses, yaitu informasi hendaknya bersifat terbuka dan mudah diakses kecuali informasi yang bersifat rahasia dan terbatas. Kemudian, subunsur informasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada informasi internal dan eksternal. Informasi internal meliputi informasi mengenai faktor-faktor kunci keberhasilan, sedangkan informasi eksternal merupakan informasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Informasi disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sebagai bagian dari pelaporan instansi pemerintah sehubungan dengan pencapaian kinerja operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada informasi identifikasi, merupakan informasi analitis yang membantu pimpinan mengambil keputusan. Kemudian informasi diperoleh, merupakan informasi yang diiktisarkan dan disajikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, informasi didistribusikan, merupakan informasi yang tersedia tepat waktu untuk menentukan pelaksanaan rencana. Oleh karena itu, dengan adanya informasi tersebut memungkinkan mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapat umpan balik dari penerima informasi. Dalam daftar uji SPIP atau sistem pengendalian intern pemerintah, pimpinan instansi pemerintah harus memastikan terjalinnya komunikasi internal dan eksternal yang efektif. Komunikasi intern merupakan komunikasi yang terjadi dalam instansi pemerintah, yakni komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi dari bawahan kepada atasan, dan komunikasi antar pegawai. Sedangkan komunikasi ekstern merupakan komunikasi yang terjadi di antara pihak di dalam instansi pemerintah dengan pihak di luar instansi pemerintah. Hal ini mencakup komunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dapat memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan dan pengendalian intern instansi tersebut. Adapun subunsur komunikasi internal terdiri dari yang pertama, pimpinan mengkomunikasikan pentingnya pengendalian intern.
Yang kedua, mengkomunikasikan tugas rinci dan kode etik pegawai. Yang ketiga, adanya akses komunikasi ke pimpinan secara langsung. Yang keempat, mekanisme aliran komunikasi pimpinan ke berbagai arah. Yang kelima, pegawai mengetahui alternatif saluran komunikasi. Selanjutnya, pimpinan berkomunikasi dengan APIP atau aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan subunsur komunikasi eksternal terdiri dari yang pertama, terdapat saluran komunikasi antara mitra kerja dengan pihak eksternal. Yang kedua, dukungan terhadap komunikasi dengan pihak luar. Yang ketiga, tanggapan atas keluhan masyarakat. Selanjutnya yang keempat, komunikasi dengan pihak-pihak pemberi informasi yang relevan dengan kebutuhan instansi pemerintah. Adapun manfaat komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama, seluruh kegiatan dapat berlangsung sesuai rencana. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kegiatan dan layanan publik oleh instansi. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan, program, serta kegiatan yang dikeluarkan instansi pemerintah. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pemantauan pengendalian intern merupakan proses untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Selanjutnya adalah manfaat pemantauan. Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya pemantauan pengendalian intern adalah yang pertama, mendapatkan umpan balik, baik berupa penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Yang kedua, menjaga kesadaran pegawai untuk tetap melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, membantu organisasi memantau upaya pencapaian tujuannya. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan. Yang pertama ada pelaksana, contohnya adalah staf. Fokus utama staf adalah memantau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya sendiri untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawabnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan apabila terdapat kesalahan itu harus diperbaiki dan disampaikan kepada atasan. Lalu yang kedua ada penyelia dengan contoh supervisor, memantau seluruh kegiatan yang berada dalam tanggung jawabnya untuk memastikan 1. Staf melaksanakan tanggung jawab, 2. Kegiatan pengendalian berfungsi, ketiga tiap unit telah mencapai tujuan, keempat lingkungan pengendalian telah sesuai, kelima komunikasi cukup dan dilakukan secara terbuka, dan keenam risiko serta peluang diidentifikasi dengan baik. Ketiga, ada pimpinan menengah, contohnya itu manajer. Fokus pimpinan menengah ini pada dasarnya sama dengan penyelia, namun memiliki lingkup yang lebih luas. Pimpinan tingkat menengah harus menilai yang pertama, sejauh mana pengendalian berfungsi pada berbagai unit di bawah kendalinya dalam suatu organisasi, dan yang kedua, menilai sejauh mana penyelia melakukan pemantauan pada unit di bawah kendalinya. Yang keempat, ada pimpinan puncak. Yang pertama, memusatkan kegiatan pemantauannya pada bagian utama dalam organisasi, seperti pencapaian tujuan instansi dan keberadaan resiko serta peluang yang terjadi dalam lingkungan intern maupun ekstern. Pimpinan puncak di sini berperan sebagai top leader dalam organisasi. Lalu yang kedua, pimpinan puncak memastikan telah mengambil langkah yang tepat atas hasil pemantauan yang telah dilakukan, seperti menetapkan tujuan baru, memperbaiki prosedur dan kebijakan untuk meminimalkan resiko. Fokus pemantauan pengendalian. Nah, pemantauan yang dilakukan ini haruslah berfokus pada yang pertama, pencapaian misi yang meliputi progres kesesuaian tujuan yang telah tercapai dan apakah suatu misi itu dapat tercapai. Lalu yang kedua, kegiatan pengendalian yang meliputi pemantauan atas keberlangsungan suatu kegiatan pengendalian yang terjadi di dalam instansi pemerintah. Lalu yang ketiga, lingkungan pengendalian meliputi pemantauan terhadap suasana organisasi serta sikap manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian. Keempat, komunikasi meliputi pemantauan komunikasi antar individu untuk memastikan tidak ada kesalahan komunikasi antar individu yang terjadi di instansi. Lalu yang kelima, risiko dan peluang meliputi evaluasi agar dapat mengetahui risiko dan peluang yang akan muncul. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.